Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Israel dengan NIM 2107617. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan terkait artikel yang telah saya bikin untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Interaksi Manusia Komputer seksi 149 dengan dosen pengampu Bu Resmi Darni. Baiklah, untuk judul artikel yang saya bikin ini yaitu meningkatkan keahlian coding dengan ChatGPT dalam transformasi pendidikan 4.0. Pada abstraknya, pendidikan 4.0 telah memicu transformasi fundamental dalam proses pembelajaran, mendorong integrasi teknologi ke dalam kurikulum. Salah satu aspek krusial dari pendidikan yang terkait era dengan era ini adalah pengembangan keterampilan coding. Tulisan ini membahas bagaimana penggunaan ChatGPT, sebuah teknologi berbasis kecerdasan buatan, dapat memperkuat kemampuan siswa dalam belajar coding. Melalui analisis mendalam, kita akan mengeksplorasi peran ChatGPT dalam memfasilitasi pembelajaran coding yang lebih interaktif, mempercepat pemahaman konsep, dan mendukung kreativitas siswa dengan fokus pada transformasi pendidikan. Artikel ini juga menggarisbawahi pentingnya adopsi teknologi cerdas seperti ChatGPT dalam meningkatkan kompetensi coding siswa di era pendidikan yang terus berubah. Pada abstrak ini saya menggunakan kata kunci pendidikan 4.0, keahlian coding, ChatGPT, dan transformasi pendidikan. Pada pendahuluannya, dalam era revolusi pendidikan 4.0, kemajuan teknologi kecerdasan buatan telah menciptakan perubahan paradigma dalam pembelajaran. Salah satu terobosan yang mencuri perhatian adalah aplikasi ChatGPT yang dikembangkan oleh Laboratorium Riset Kecerdasan Buatan oleh OpenAI pada November 2022. ChatGPT sebagai perwakilan evolusi dalam memproses bahasa alami atau NLP memberikan kemampuan kepada manusia untuk berinteraksi dengan mesin melalui teks terstruktur. Respon ChatGPT yang terstruktur, ko- koheren, dan cukup akurat terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah menjadi sorotan, bahkan dengan menggunakan prompt prompt yang sesuai. ChatGPT dapat menghasilkan kode atau skrip dalam waktu lebih singkat daripada metode konvensional. Meskipun demikian, pendekatan mengenai aspek keahlian dari kode yang dihasilkan oleh ChatGPT menjadi fokus beberapa penelitian. Penelitian ini mengungkap pembandingan menarik terkait keaslian kode ChatGPT. Meskipun mampu menghasilkan kode dengan struktur yang kuat, terdeteksi bahwa hasilnya dapat mirip dengan kode yang sudah ada sebelumnya. Namun demikian, potensi penggunaan ChatGPT untuk mendukung pemahaman dan pengembangan keterampilan coding pada peserta didik tidaklah seragam. Bagian dari komunitas pendidikan melihat potensi besar dalam memanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan coding, khususnya di Indonesia, di mana keterampilan coding masih menjadi tantangan bagi sebagian besar mahasiswa. ChatGPT menawarkan peluang untuk membantu mereka mengatasi kendala tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menjelajahi peran ChatGPT dalam konteks pendidikan 4.0, khususnya dalam mendukung pemahaman dan pengembangan keterampilan coding. Melalui eksperimen dan analisis, akan dieksplorasi potensi ChatGPT dalam memfasilitasi pembelajaran coding yang memotivasi dan mendukung pengembangan keterampilan coding bagi peserta didik di era pendidikan yang terus berkembang. Inilah metode penelitian pada uh, jurnal ini. Metode penelitian ini menggunakan Google Form sebagai alat untuk mengumpul data melalui serangkaian pertanyaan seputar penggunaan ChatGPT dalam mendukung pemahaman dan keterampilan coding. Responden atau akan diminta untuk memberikan tingkat persetujuan mereka terhadap pertanyaan dengan menggunakan skala rating yang terdiri dari 5, yaitu dapat di sini pada tabel skor. Pilihan 5 yaitu sangat setuju, 4 setuju, 3 cukup setuju, 2 tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Pertanyaan dalam formulir ini akan berfokus pada pengalaman, persepsi, dan pemahaman mahasiswa tentang bagaimana ChatGPT dalam membantu dalam proses pembelajaran coding. Baiklah, untuk langkah-langkah penelitiannya, yang pertama, penentuan pertanyaan. Menentukan pertanyaan yang relevan dan spesifik yang mengevaluasi penggunaan ChatGPT dalam konteks pemahaman dan keterampilan coding. Kedua, pembuatan Google Form.
Membuat formulir menggunakan Google Form yang berisi pertanyaan-pertanyaan tersebut beserta pilihan pentingnya. Tiga, pemilihan responden. Melakukan pengumpulan data dari mahasiswa UNP, khususnya mahasiswa I. Yang keempat, analisis data. Pengumpulan data dari formulir merupakan analisis data dengan menghitung rata-rata dari tingkat persetujuan yang diberikan oleh responden terhadap setiap pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis data, membuat kesimpulan mengenai seberapa efektif ChatGPT dalam mendukung proses pembelajaran coding. Misalnya menyajikan presentasi tingkat persetujuan dari responden terhadap evaluasi ChatGPT dalam membantu pemahaman dan keterampilan coding. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengukur persepsi dan tingkat persetujuan mahasiswa terhadap efektivitas ChatGPT dalam konteks pembelajaran coding dengan menggunakan formulir online. dap- Data dapat dikumpul dan dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana mahasiswa memiliki peran ChatGPT dalam proses pembelajaran coding. Lalu tahap ketiga, hasil penelitiannya. Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan ChatGPT dalam mendukung pemahaman dan keterampilan coding mahasiswa. Sebanyak jurnal responden, mahasiswa UNP dan mahasiswa lainnya yang mengambil program akan menampilkan program studinya berpartisipasi dalam penelitian ini. Berikut saya akan menampilkan hasil dari Google Form yang telah saya share. Yang kita lihat di sini terdapat 5 responses dengan prodi yang dimasukkan. Ada satu mahasiswa IT, 5 mahasiswa PTI, 2 mahasiswa pendidikan teknik informatika, yang satu mahasiswa akuntansi, lalu PTI. Lalu untuk pertanyaannya yang pertama, seberapa efektif menurut Anda penggunaan ChatGPT dalam mendukung pemahaman konsep dasar pemrograman? Di sini kebanyakan orang menjawab menjawab dengan rating 5, yaitu sangat setuju. Dua, seberapa sering Anda menggunakan ChatGPT untuk memperdalam pemahaman Anda dalam topik-topik khusus dalam dunia programming? Yang menjawab 6 orang untuk opsi 5, 4, dan untuk opsi 4. Apakah menurut Anda ChatGPT membantu meningkatkan kemampuan Anda dalam memahami sintak dan struktur kode pemrograman? Ini 6 menjawab 5, opsi 5, 3 orang menjawab opsi 4, 1 orang menjawab opsi 3. Seberapa responsif menurut Anda ChatGPT dalam memberikan solusi dan penjelasan terhadap pertanyaan spesifik terkait dengan kode programming? Ini 4 orang menjawab opsi 5, 5 menjawab opsi 4, 1 menjawab opsi 3. Bagaimana pendapat Anda tentang tingkat keakuratan jawaban yang diberikan oleh ChatGPT terkait dengan konsep-konsep coding yang kompleks? Ini 6 orang menjawab pertanyaan opsi 5, 3 orang menjawab opsi 4, 1 orang menjawab opsi 3. Seberapa efektif menurut Anda ChatGPT dalam memberikan saran atau petunjuk terkait debugging? Yang menjawab 5, Martes menjawab opsi 5. Yang kita lihat di sini. Nah, setelah data didapatkan, maka eh, dapat disimpan dalam table keseluruhan yang mengisi form tadi. Di sini mengisi tabel tadi yaitu PTI 5 orang, IT 1 orang, pendidikan informatika 2 orang, akuntansi 1 orang, PTI 1 orang. Pengumpulan jawaban di sini untuk opsi 5 mendapatkan jawaban 57, 4 mendapatkan 21, cukup setuju 11, tidak setuju 1, sangat setuju bahkan tidak ada atau 0. Nilai rata-ratanya kita mencoba menetapkan nilai rata-ratanya untuk yang menjawab sangat setuju dan setuju. Jumlah responden yang menjawab 4 adalah 21. Responden yang menjawab 5 yaitu adalah 57 orang. Jadi di total maka 90 orang. Mari dilihat hasil hitungan rata-ratanya. Jumlah responden yang menjawab pertanyaan 4 dan 5 ditambah itu 78. Maka rata-ratanya jumlah responden yang menjawab 4 dan 5 dibagi total jumlah responden yaitu 78 bagi 90. Maka hasilnya yaitu 86,67%. Jadi rata-rata responden yang menjawab pertanyaan 4 dan 5
adalah sekitar 86 orang, 86%. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata respon dari mahasiswa terhadap penggunaan ChatGPT dalam meningkatkan keahlian coding adalah setuju dan sangat setuju untuk seluruh pertanyaan yang diajukan. Ini merujuk bahwa pemahaman konsep dasar programming, mahasiswa merasa bahwa ChatGPT sangat membantu dan memahami konsep dasar programming. Lalu kemampuan memahami struktur kode sebanyak persen respon merasa ChatGPT membantu dalam memahami struktur dan sintak kode. Lalu saran dan petunjuk. Programming melaporkan bahwa ChatGPT memberikan saran yang membantu dalam menyelesaikan permasalahan coding. Lalu pengurangan kesulitan dalam memahami dari sulit. Menyatakan bahwa ChatGPT membantu mengurangi kesulitan dalam memahami materi coding yang sulit. Lalu di sini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian, respon setuju dan sangat setuju dari mahasiswa menunjukkan bahwa penggunaan ChatGPT dalam konteks pembelajaran coding mendapatkan respon yang positif dan kuat dari responden. ChatGPT dianggap sebagai alat yang sangat membantu dalam memahami konsep, memberikan saran, dan mengurangi hambatan dan mempelajari materi sulit dalam pemrograman. Baiklah, sekian yang dapat saya tampilkan terkait artikel yang telah saya bikin. Saya tutup presentasi kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.